Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk minggu ke-5 ini kita akan membahas tentang buku besar dan neraca saldo. Jadi ini adalah step ketiga dan keempat setelah minggu lalu kita udah membahas tentang jurnal. Oke, untuk jurnal, untuk PR-nya ini adalah kunci jawabannya. Jadi balance di 113.150.000. Oke, kita langsung ke materi, kita masuk lagi ke siklus akuntansi. Jadi setelah kemarin kita udah punya bukti transaksi, kita udah buat jurnalnya, kita akan masuk ke step selanjutnya yaitu buku besar utama. Setelah membuat buku besar utama, kita akan membuat neraca saldo. Jadi untuk hari ini kita membuat 2 step yaitu buku besar utama dan neraca saldo. Oke, buku besar. Buku besar atau bahasa Inggrisnya general ledger. Buku besar ini adalah himpunan atau sekelompok rekening-rekening atau akun yang saling berhubungan yang menggambarkan pengaruh transaksi terhadap perubahan harta, utang, dan modal. Jadi ini tuh kita mengelompokkan akun yang sama. Jadi kas sama kas, piutang sama piutang, utang sama utang dijadiin satu. Pemindahan buku semua pos-pos jurnal ke buku besar disebut posting. Jadi ketika kas tanggal 1 digabungkan dengan kas tanggal 2 digabungkan dengan kas tanggal 3, ini namanya posting. Jadi kita memposting ke buku besar. Nama akun yang dipakai pada ayat-ayat jurnal harus sama dengan nama akun yang ada di buku besar. Makanya biasanya akun buku besarnya ini namanya itu pasti, jadi nggak bisa berubah-ubah supaya kita konsisten pakai nama itu terus. Misal kayak piutang usaha gitu. Nah, berarti ketika kita menjurnal, kita juga harusnya menggunakan akun namanya piutang usaha. Jadi ketika kita posting ke buku besar, maka kita akan masukkan ke buku besar yang namanya buku besar piutang usaha. Dan at the end, pada akhirnya posisi akun harus dikembalikan ke posisi normal. Oke, kita kembali ke konsep debit kredit. Jadi yang dibilang posisi akun normal itu adalah posisi di mana ketika akun tersebut mengalami penambahan. Jadi misal ditanya aktiva atau aset. Aktiva atau aset itu normalnya di mana? Aset atau aktiva normalnya di debit. Kenapa? Karena bertambahnya di kredit. Jadi yang namanya akun normal berarti akun ketika dia bertambah. Utang. Utang akun normalnya di kredit. Kenapa? Karena ketika dia bertambah, dia masuknya di kredit. Modal. Modal di kredit. Jadi antara normal sama bertambah ini sama. Kenapa? Karena saldo normal adalah saldo ketika akun tersebut bertambah. Gitu ya. Oke, ini adalah contoh chart of account yang dijadikan panduan untuk memberi nama buku besar. Jadi kita nggak bisa asal untuk memberikan nama nggak konsisten. Misal bulan Januari kita bikin piutang usaha untuk setiap piutang yang terkait dengan operasional. Terus kemudian di pertengahan bulan kita pakainya piutang namanya diganti nih, misal jadi piutang produksi gitu. Nah itu nggak bisa. Kalau kita ngasih nama yang berbeda, maka nanti buku besarnya dia harus berbeda. Nah makanya biasanya di awal itu perusahaan itu punya chart of account atau list akun apa aja yang dipakai. Jadi selama menjurnal itu nggak boleh keluar dari list account itu. Ibu juga udah minta kalian untuk membuat list of account kemarin, chart of account apa aja, jadi itu bisa juga dijadikan panduan. Nah, ini di sini ada penomoran ya.
1, 12, 14, 15. Nah, ini adalah urutan dari chart of account gitu ya. Jadi 1 ini menggambarkan aset, 2 depannya menggambarkan utang, 3 menggambarkan ekuitas. 1, 2, 4, 5 belakangnya ini menggambarkan sub asetnya. Ya, sub asetnya, dan sama juga dengan utang dan ekuitas pemilik. Begitu juga untuk chart of account di laporan laba rugi, pendapatan, dan beban. Oke, nanti kita contohkan untuk buku besar. Kita ke step selanjutnya dulu, ada namanya neraca saldo atau trial balance. Dari namanya aja trial balance. Jadi kita mau trial apakah ini udah balance apa belum. Gitu ya. Jadi neraca saldo atau trial balance adalah kumpulan dari saldo-saldo yang ada pada setiap rekening di buku besar. Dan jumlah dari kolom debit dan kolom kredit harus sama. Jadi ketika kita membuat buku besar, nah kita kan udah ngumpulin tuh kas sama kas dijadiin satu. Misal kayak kas bulan Januari dijadiin satu. Terus dikumpulkan di saldo normalnya semuanya. Nah, kemudian kita jumlahkan. Setelah kita jumlahkan, baru hasil akhir kas. Misal kas di tanggal 30 Januari, udah terakhir nih kan. Terus kita jumlah total semuanya di saldo normalnya. Kalau udah, kita masukkan jumlah itu ke neraca saldo. Begitu juga dengan akun piutang, akun modal, semua dilakukan hal yang sama. Nah, nanti kemudian kita akan trial balance atau kita mencoba apakah ini balance apa enggak. Gitu ya, setelah dimasukkan ke saldo normalnya semua. Neraca saldo merupakan bagian dari rangkaian tahap dalam siklus akuntansi, maka neraca saldo disusun setelah proses pembuatan buku besar. Dan nggak ada perlakuan apapun atau nggak ada penjumlahan, nggak ada pengurangan, hanya memindahkan saldo total setiap akun, saldo total yang ada di pembuatan buku besar ke dalam suatu daftar yang berisi 4 buah kolom yang disebut neraca saldo. Langsung kita ke Oke, ini contohnya. Pada bulan Desember 2020, Nyonya Devi membuka perusahaan perorangan berupa salon kecantikan. Transaksi-transaksi yang terjadi pada bulan Desember itu, tanggal 1 Nyonya Devi menginvestasikan uang pribadinya, tanggal 4 menerima uang dari pelanggan, berarti ada pendapatan, tanggal 7 membeli peralatan secara kredit, berarti peralatannya bertambah, utangnya bertambah. Nyonya Devi membeli perlengkapan secara tunai, perlengkapannya bertambah, cash-nya berkurang. Dibayar biaya listrik, berarti biayanya bertambah, cash-nya berkurang. Dibayar biaya lain sebesar 150, berarti biaya lain-lain sebesar 150.000. Terus Nyonya Devi mengambil uang untuk keperluan pribadi, privo, diterima dari pelanggan atas jasanya pendapatan, sisanya piutang, diterima tagihan dari pelanggan sebesar 100.000, dibayar gaji karyawan. Pertanyaannya, buatlah jurnal umum. Transaksi tersebut posting ke dalam buku besar dan susunlah neraca saldo. Baik, ini adalah jurnalnya gitu ya, tanggal 1 sampai tanggal 31 Desember. Kita udah menjurnal dan balance di 9.100.000. Oke. Terus kemudian kita kalau sudah di jurnal, kita ke step selanjutnya, kita masuk ke buku besar. Buku besar adalah aktivitas mengelompokkan akun yang sama. Ya, akun yang relatif sama. Harusnya nama akunnya harus sama. Jadi nggak bisa nih misal akun di sini namanya modal, terus kemudian ternyata besoknya kita bikinnya modal Devi gitu. Kalau bisa konsisten modal Devi terus, modal ya modal aja gitu ya. Jadi kita sekarang mengelompokkan yang sama-sama aja. Oke, terus kemudian kita mengelompokkannya di akun normalnya. Oke, kita langsung buat. Misal kita akan buat
buku besar dengan nama kas. Jadi biasanya buku besar itu ada bukunya sendiri gitu ya. Jadi misal kayak buku besar namanya kas, buku besar kas namanya, buku besar modal, buku besar apa, buku besar apa gitu ya. Nah ini kita menyatukan yang kas dulu. Jadi kita nyari kas itu terjadi di tanggal berapa aja dan terjadi itu di debit apa di kredit. Misal tanggal 1 Desember kita lihat lagi. Tanggal 1 Desember ada memasukkan uang tadi ya, memasukkan uang di awal bulan 6 juta sebagai modal. Berarti ada pemasukan kan? Nah, di jurnalnya terlihat di debit. Oke. Maka tanggal 1 kita masuk ke debit. Terus gitu ya, tanggal 4 di debit juga. Tanggal 11 ternyata misal membeli dengan uang cash, berarti kan cashnya berkurang. Cashnya berkurang kan di kredit. Nah, di kredit. Jadi kita tinggal mindahin aja yang di jurnal itu. Setelah dipindahin, ini saldo, ini maksudnya adalah kita kembalikan dia ke saldo normalnya dia. Jadi karena kas itu saldo normal di debit, maka ketika dia di debit ya udah dia nggak berubah apa-apa gitu ya, bertambah. Jadi kita berpikir bahwa debit itu bertambah, kredit itu berkurang. Tapi saldo normalnya di debit, jadi dia harus disatukan menjadi di debit gitu ya. 6 juta tetap 6 juta. 750 berarti bertambah karena kas kan bertambah di debit. Ditambah 6750. Ternyata tanggal 11 itu transaksinya itu di kredit, maka karena dia kredit dan harus dipindah ke debit, maka kredit ini akan mengurangi. Maka 6.750 kurangi 250 jadi 6.500.000. Setiap yang ada di kredit maka akan mengurangi saldonya, sedangkan setiap yang ada di debit akan menambah saldonya. Terus kita jumlahkan hasilnya 6.200.000. Kita lakukan hal yang sama untuk semua akun yang ada. Piutang. Piutang terjadi transaksinya 2 kali di jurnal, tanggal 25 sama tanggal 30. Tanggal 25 itu piutang pertama. Ya, jadi ada penambahan piutang, aset berupa piutang di debit. Tanggal 30 ada yang bayar piutang tersebut, tapi bayarnya nggak lunas 100.000. Maka 100.000 dengan kredit. Maka karena balance-nya atau saldo normalnya itu di debit ya, piutang itu karena dia aset, maka balance-nya di 100.000 gitu ya. Semuanya seperti itu, perlengkapan, peralatan, jadi semua asetnya itu harus dibuat, semua akunnya itu harus dibuat buku besar. Kalau nggak ada transaksi lain ya udah cuma satu aja, tapi pastikan dia balance-nya ini itu di saldo normalnya dia. Ini semua akun kita buatkan. Kalau sudah, nanti kita bikin neraca saldo. Neraca saldo adalah semua akun di list di sini, diurutkan berdasarkan nomor rekeningnya kalau emang ada, diurutkan, terus kemudian ini adalah saldo akhir di buku besar yang sesuai dengan saldo normalnya dia, yang sesuai balance normalnya dia. Cash tadi terakhirnya 6.200.000 di debit. Piutang tadi terakhirnya 100 juta di debit. Kita urutkan semuanya. Kalau sudah debit, yang posisinya di debit taruh di debit, yang posisinya taruh di kredit. Kalau sudah kita total. Harusnya hasilnya sama, harusnya harus balance. Kalau udah balance berarti trial balance atau neraca saldo sudah benar. Kita bisa masuk ke step selanjutnya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Ada tugas yang harus dikerjakan seperti biasa dan dikumpulkan minggu depan. Mohon maaf kalau ada salah kata. Semangat. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.